kita pergi. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya Baginda untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terangkat. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak. Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit, mempelajari segala yang harus dikuasai oleh seorang perempuan. Kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, engkau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kamu pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah. Ibu bilang, aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya, aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rumini, dan Kardina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat kita umur 12 tahun, Sumatri. Kartini sedang duduk di salah satu bangku yang terletak di halaman rumahnya. Tiba-tiba, gadis berdarah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Rosa? Stella? Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sangat sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi ini, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah perkataan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kau membutuhkan bantuan kami, akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Stella, Rosa. Kartini, ini kami bawakan buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari buku-buku ini. Sungguh,
Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji nanti akan mengunjungimu lagi dengan Ani dan Vankol. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati, ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang telah dipinjamkan sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kardina, Gemini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah. Tidak perlu. Apakah kalian putri dari Adipati Aryo Sosroningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami tidak bersekolah. Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil, kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Hari-hari dilewati oleh Kartini. Dengan lebih bersemangat, ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah dengan beasiswa yang artinya bapak dan ibu tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah ibu tahu Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita. Umurmu sudah cukup, bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau untuk berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baik. Kartini dan kedua orang tuanya, Kardina Panji dan Busono, berdiri di tambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu.
Jantung Kartini berdenyut kencang. Pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trini kecil. Ya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgi. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat? Baiklah Kartini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya perlu melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukanlah, saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangan, terutama wanita hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.